ini berinteraksi dengan para KPM, keluarga penerima manfaat nih, sering. Barangkali kita seringnya kita berkomunikasi dengan mereka, kita mungkin di situ melihat potensi yang sesungguhnya dimiliki dari KPM yang kita dampingi. Kemudian dari potensi-potensi yang ada itu kita kumpulkan nih. Misalnya kita nangani 100 KPM. Ada 5 atau 10 orang KPM yang kelihatannya punya potensi sama ini. Kenapa tidak kita kumpulkan ini, kita bina ini, ya, kita berdayakan ini dengan satu program tertentu yang bisa menaikkan tingkat kesejahteraan mereka. Nah, misalnya begitu. Sudah dilakukan buat Pak Rizal? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Nah, kita berharap yang demikian itu, Pak. Sehingga berharapnya nanti KPM itu setiap tahunnya syukur-syukur gitu ya. Kalau setiap tahun barangkali terlalu cepat gitu ya. Setidak-tidaknya dalam siklus 5 tahun itu ada perubahan. Ini yang penerima KPM sudah tergraduasi karena dianggap sudah sejahtera, sudah mampu, diganti dengan teman-teman yang memang belum mampu masuk menjadi penggantinya. Karena Pak, mohon maaf ini saya lebih menekankan di sini nih. Kalau ngapunten nih, saya tidak sedang membela kepala desa, tidak. Karena beliau ada di sini, bukan seperti itu. Kalau kita berharap yang melakukan graduasi itu kepala desa, sulit. Ya kita maklumi bahwa kepala desa itu adalah jabatan politik. Sama dengan saya. Ketika ada orang minta bantuan ke saya, seperti misalnya tadi Pak Sapato, ya, cerita ada orang ini BPJS, dia konstituen saya, milih saya, orang dia wangi ya terlalu. Begitu juga Bapak Kepala Desa, mesti seperti itu. Dan kok ya itu memaklumi kita karena jabatan politis. Dan yang paling mungkin bisa melakukan karena punya kemandirian, ya punya independensi yang kuat. Wong Pak Kadin saja nggak bisa kan menghentikan SK-nya panjenengan, wong SK panjenengan dari kementerian langsung pusat, pejabat kementerian PKH itu. Siap. Wakil Ibu Menteri. Artinya di situ punya kewenangan yang cukup luar biasa dalam rangka melakukan itu. Dan saya yakin misalnya ketika ada orang yang protes ke desa nih, misalnya nih, kenapa saya menjadi tidak ikut bla 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 bla. Saya pikir desa tinggal dari desa sudah mengajukan. Nah, tinggal ngomong kayak gitu akan selesai sebetulnya. Memang sudah, Pak. Dari desa sudah mengajukan. Lah, penyoretan dan lain sebagainya itu ada tim yang melakukan itu. Itu bukan kewenangan kita. Aman insya Allah kepala desa. Aman betul nggak tadi? Aman. Tapi angger ana wong jaluk ngurika wisugi kok ilu kan mantap jare. Wah, awas kuune. Orang tak pilih mana? Kayak gue, mesti kayak begitu. Nah, jadi kami berharap kelihatannya ini ada peluang untuk menyelesaikan persoalan data miskin yang terlalu tinggi di Kabupaten Brebes. Sebab saya yakin walaupun belum sampai pada hakul yakin, apalagi ainul yakin, saya punya keyakinan bahwa sebetulnya angka kemiskinan di Kabupaten Brebes itu tidak sefantastis itu. Nah, kalau kita merujuk kepada aturan perundang-undangan, sekarang coba di desa Karangreja inilah berapa sih orang yang rumahnya masih pagar, misalnya dari sisi pagar, bisa dihitung. Ya, sedikit sekali. Yang lantainya masih menggunakan semen atau bahkan tanah. Kemudian pendapatan mereka itu tidak cukup untuk membiayai kehidupan sehari-harinya. Kayongnya orang akeh kayongnya. Kalau betul-betul loh ya Pak. Betul. Cuma kenapa persoalannya kemudian angkanya ketinggi, inilah yang sedang kita carikan solusinya. Lah panjenengan kan yang paham di lapangan nih. Makanya nanti kita coba diskusikan itu, barangkali itu menjadi masukan bagi kami beserta dengan beliau Pak Kadin untuk membahasnya. Barangkali ini bisa dijadikan sebagai sebuah kebijakan karena kami salah satu tugasnya adalah tugas legislasi. Kalau perlu didorong dengan anggaran, kami punya tugas, punya fungsi
budgeting. Barangkali kami bisa membantu dari sisi anggaran. Kan begitu. Tapi setelah itu kami juga punya fungsi lain, fungsi kontrol. Setelah anggaran ada, kebijakan ada, anggaran ada, jalan nggak nih? Feedback. Ya. Nah, jalan nggak nih? Nah, makanya kami merasa penting dan perlu untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Itu untuk PKH. Lah untuk masyarakat sekarang, soalnya masyarakat sih. Untuk masyarakatnya ini, kalau tadi disampaikan bahwa angka kemiskinan tinggi, itu problemnya bukan miskin secara rigil, tapi miskin secara sebenarnya nggak ngomong miskin mental kayak orang dora enak sih. Iya aslinya kayak orang dora enak. Tapi begitulah kira-kira. Nah, coba sekarang bayangkan, saya kadang-kadang sering miris Pak, ngapunten sering miris. Orang rumahnya bagus, keramikan, motor jumlahnya sesuai dengan jumlah penghuni rumah. Satu-satu. Nah, jadi kalau satu rumah ada 5 orang nih, motornya ada 5. Ya. Tapi di temboknya tertulis Masya Allah, ini gimana ini? Itu padahal salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Brebes, dan ini sempat viral juga Pak. Sempat viral juga itu kebijakan pemerintah Kabupaten Brebes menyetempel itu di rumah-rumah ini, itu sempat jadi viral ya. Masuk TV One. Iya, sempat viral itu. Dan ternyata itu banyak diikuti oleh kabupaten kota lain, Pak. Saya beberapa kali melakukan studi banding di beberapa kabupaten kota, ada yang meniru cara Brebes seperti itu. Hebat Brebes dari sisi itu.